Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Hari ini Kilin akan bercerita mengenai beberapa pengalaman sahabat Kilin yang sama-sama pernah mengalami gangguan ilmu hitam atau sebut saja santet. Yang pertama, cerita dari sahabat Kilin yang kita samarkan namanya yaitu Raka. Raka bekerja di salah satu perusahaan yang memang cukup terkenal di Pulau Jawa. Di sana, Raka mendapatkan kepercayaan lebih dari atasannya karena kepintaran dan juga kecakapan Raka. Tempat kerja yang awalnya biasa-biasa saja, sampai akhirnya semua berubah hanya karena satu orang yang kita sebut saja Bu Ratih. Bu Ratih adalah teman kerja Raka yang memang sudah lama bekerja di sana. Di depan semua orang, Bu Ratih terlihat ramah dan kalem. Tapi, di balik itu, dia menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Semuanya mulai terasa aneh waktu Raka ditunjuk untuk memimpin proyek baru dan beberapa teman kerja baru masuk menjadi bawahan Raka. Setiap ide dari Bu Ratih, meskipun terkadang jauh di luar dari topik, selalu disetujui oleh atasan. Bahkan, atasan kami yang terkenal galak dan perfeksionis, sekarang terlihat takut dan nurut dengan Bu Ratih. Beberapa teman kami mulai bisik-bisik, termasuk teman salah satu timku yang namanya Dinda. Yang kebetulan Dinda ini rumahnya juga bertetanggaan dengan Bu Ratih. Suatu ketika Dinda mengajak Raka ke kafe dekat kantor dan mengatakan, "Raka, aku mau cerita, tapi jangan bilang siapa-siapa." Dan Raka pun menyetujuinya, lalu Raka mengikuti Dinda keluar. Saat setibanya di kafe, Dinda menunjukkan rekaman CCTV rumahnya melalui HP Dinda. Saat tengah malam, tampak Bu Ratih sedang berendam di bak berisi air bunga. Lalu, Bu Ratih makan kelopak bunga satu persatu sambil komat-kamit, dengan tatapannya yang kosong. Mulutnya penuh dengan bunga. Aku lihat ini tiap malam Jumat Kliwon, dan tiap habis ritual itu, besoknya pasti ada aja yang sakit atau dipecat di kantor. Tapi Bu Ratih selalu naik posisi, ucap Dinda. Dan tidak hanya itu, atasan mereka pun semakin tunduk sama Bu Ratih. Meskipun Bu Ratih melakukan kesalahan, tapi Bu Ratih tidak pernah mendapatkan teguran. Sejak Raka melihat CCTV rumah Dinda, Raka mulai bermimpi aneh. Ia bermimpi sedang berdiri di kebun dengan penuh bunga layu. Dan di tengahnya ada Bu Ratih yang tersenyum sambil membawa nampan berisi bunga sambil bernyanyi lagu yang tidak Raka ketahui. Sejak bermimpi aneh itu, Raka merasa ada yang gak beres di tubuhnya. Ia menjadi sering sakit-sakitan, dan beberapa kali di depan pintu rumah Raka terdapat bunga. Suatu malam, Raka melihat dari luar jendela. Raka melihat ada bayangan seperti sosok perempuan berdiri sambil memakan bunga. Dan keesokan harinya, tenggorokan Raka tiba-tiba sakit dan suaranya serak. Di hari itu juga, Raka mendapat informasi kalau atasan Raka mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Kini Bu Ratih yang menggantikannya sebagai kepala tim. Info dari beberapa rekan yang lembur pada malam hari, setiap malam tercium bau bunga yang sangat wangi
dari dalam ruangan Bu Ratih. Suatu hari sekretaris direktur pergi ke ruangan Bu Ratih karena memang ada beberapa dokumen yang akan diberikan ke beliau. Saat memasuki ruangan, sekretaris itu merasa merinding dan ada hawa yang tidak enak yang ia rasakan. Raka mendapatkan cerita apa yang dirasakan sekretaris direktur dari teman kantornya. Dan hawa mencekam di ruangan Bu Ratih ia rasakan saat ada Bu Ratih di sana. Rekan kerja Raka pun meyakini para atasannya sangat menuruti apa kata Bu Ratih, juga karena makanan atau minuman yang Bu Ratih berikan kepada mereka. Hingga saat ini, Raka masih bekerja di sana. Hanya saja ia memang sudah pindah divisi. Tapi Raka masih sering mendengar cerita-cerita mengenai Bu Ratih yang menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan jabatannya. Yang kedua adalah cerita dari sahabat Kilin yang kita sebut saja Pak Hadi. Jadi Pak Hadi ini memiliki teman baik yang sudah ia kenal sejak muda. Tapi saat ini mereka sudah terpisahkan jarak karena sahabat Pak Hadi sekarang tinggal di Bali. Teman Pak Hadi ini bernama Pak Alex. Saat muda mereka sama-sama tinggal di Surabaya. Pak Alex cukup sukses baik dalam mengembangkan usahanya maupun dalam keluarganya. Selain kaya raya, Pak Alex dan keluarga terkenal cukup harmonis. Meskipun kaya, Pak Alex dan keluarganya hidup dalam kesederhanaan dan senang berbagi. Di balik suksesnya hidup Pak Alex, ia beberapa kali sering keluar masuk rumah sakit. Hidup Pak Alex yang bisa dibilang cukup sehat pun tiba-tiba merasa badannya lemas, sesak nafas, bahkan kadang kehilangan kesadaran. Awalnya Pak Alex merasa ia mungkin kecapean. Pak Hadi pun beberapa kali mengunjungi dan menemani Pak Alex saat berobat ke rumah sakit di sana. Karena Pak Alex sering keluar masuk rumah sakit, ia memutuskan untuk check up lengkap. Tapi saat diperiksa ke dokter, semua hasil labnya normal. Dan dokter pun cuma menggeleng, gak tahu harus berbuat apa. Tidak ditemukan satu penyakit pun di dalam tubuh Pak Alex. Pak Alex dinyatakan sehat dalam kondisi tubuh yang lemah ia rasakan. Tidak hanya itu, di rumah, istri dan anak mereka pun sering mengalami kejadian aneh. Suara langkah kaki di tengah malam, benda-benda bergerak sendiri, dan mimpi buruk yang terasa terlalu nyata. Kali ini pun, Pak Hadi mendapat kabar lagi-lagi Pak Alex masuk rumah sakit. Dan kali ini kondisinya makin parah. Saat Pak Hadi menjenguk, ia bertemu dengan beberapa teman lain yang juga menjenguk Pak Alex. Salah satu teman memperingatkan Pak Alex. "Lex, hati-hati. Jangan terlalu percaya sama semua orang. Ada yang iri sama kamu. Dia ingin keluarga kalian jatuh." Pak Alex yang mendengarkan peringatan temannya hanya tersenyum, menahan sakit yang ia rasakan. Tahun-tahun berlalu, setelah mengalami berbagai macam kejadian di luar logika, Pak Alex dan istrinya memutuskan untuk pindah ke Bali menikmati masa pensiunnya. Ia ingin hidup tenang di Bali, menikmati pantai, udara hangat, dan suasana damai jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Hingga pada suatu sore, Pak Alex memutuskan berkeliling naik motor sendirian. Saat itu jalanannya sepi, angin bertiup kencang. Tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, Pak Alex kehilangan kendali. Motornya terpental keras, tubuhnya terlempar beberapa meter ke tengah jalan, hingga membuat rusuknya patah. Darah mengalir dari mulutnya. Pak Alex sempat sadar, dan dalam sekejap, Pak Alex melihat di sudut matanya sosok bayangan hitam berdiri di pinggir jalan, menatapnya tanpa wajah. Pak Alex dirawat beberapa hari di rumah sakit. Banyak orang lokal berkata,
tempat ia kecelakaan memang terkenal angker. Tapi, seorang sesepuh Bali berkata dengan nada berat, memang ada penunggu di jalan itu. Dan beberapa mempercayai kalau mereka suka mengganggu yang lewat daerah sana. Tapi, ada yang iri dan benci sama hidupmu. Ia ingin kamu meninggal hari ini. Sejak hari itu, Pak Alex mulai percaya. Dari temannya yang sudah memperingatkannya beberapa tahun yang lalu, hingga seseorang yang baru ia temui mengatakan hal yang sama. Sekali lagi di umurnya yang sudah mencapai 60 tahun lebih, Pak Alex melakukan pengecekan kesehatan lengkap. Salah satu anaknya yang memilih menjadi dokter pun melihat hasil lab papanya dan mengatakan kalau memang kondisi badan Pak Alex cukup aneh. Dan anak Pak Alex menyarankan agar Pak Alex mencoba alternatif untuk kesehatannya. Setelah kecelakaan itu, Pak Alex perlahan memulihkan tubuhnya. Dan ia bersama sang istri menemui tetua yang ia temui saat melakukan pengobatan selama di rumah sakit. Pak Alex meminta tolong dan menceritakan segala kejadian yang dialami Pak Alex dan keluarganya sejak ia tinggal di Surabaya hingga hari ini. Tetua di sana pun membantu Pak Alex karena ia merasa kasihan dengan Pak Alex. Pak Alex adalah orang yang baik. Hanya karena teman-teman yang iri dengan kesuksesan Pak Alex, baik dari segi materi maupun keluarganya yang harmonis, Pak Alex harus menanggung semua itu. Ini namanya ilmu hitam yang dikirim ke keluargamu. Ia ingin menghancurkan bisnis dan keluargamu. Untung, kalian hanya merasakan sedikit efek dari ilmu hitam yang dikirim ke kalian. Kalau tidak, mungkin keluarga kalian sudah hancur dari dulu. Karena itu, ia merasa gagal, dan kini ia ingin kamu meninggal. Tapi tenang saja, kalian sekeluarga harus tetap berdoa dan memiliki iman yang kuat. Biarlah yang mengirim akan menanggung kembali semua yang dia kirim. Saya hanya membantu membersihkan sisa-sisa ilmu hitam yang masih ada di dalam diri kalian, agar kalian sekeluarga tetap sehat dan selamat selalu. Ucap tetua itu. Pak Alex menelpon Pak Hadi dan menceritakan yang ia alami. Pak Alex hanya percaya kepada Pak Hadi, karena sudah dikonfirmasi dari tetua kalau Pak Hadi orang yang tulus dan baik hati yang bisa Pak Alex percaya. Saat ini Pak Alex masih menjalankan beberapa ritual pembersihan di sana dan kondisi Pak Alex jauh lebih sehat. Meskipun beberapa kali ia masih merasa hal yang janggal. Tetua di sana pun bilang kalau Pak Alex dan keluarga tidak boleh lengah karena mereka yang iri akan selalu mencari celah untuk menyakiti Pak Alex. Bagaimana teman Kilin? Apakah kalian juga pernah mendapatkan gangguan ilmu hitam? Atau kalian pernah mendengar cerita tentang ilmu hitam di daerah kalian? Kalau teman Kilin memiliki cerita serem lainnya, jangan lupa bagikan cerita kalian di email Kilin atau di kolom komentar ya teman Kilin. Siapa tahu cerita kamu yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.